Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada segmen kali ini kita akan dengarkan bersama bagaimana cara kita sebagai orang tua di dalam mencarikan calon pendamping anak kita masing-masing, terutama mencari calon menantu seorang wanita bagi anak laki-laki kita. Di dalam kitab yang berjudul Syakhsiyatul Mar'atil Muslimah, kepribadian seorang muslimah, di dalam salah satu babnya ini beliau mu'alif memberikan gambaran kepada kita bagaimana cara pandang orang tua terhadap calon menantunya. Orang tua tentu memiliki cara pandang terhadap anaknya yang perempuan khususnya. Dia ingin agar anak perempuannya nanti ketika berumah tangga mendapatkan calon menantu laki-laki atau pasangan yang sesuai dengan harapannya. Maka dari itu, ketika kita nanti dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala seorang menantu bagi pasangan anak laki kita, maka kita sebagai mertua punya keinginan memiliki cara pandang yang sama terhadap menantu perempuan kita. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua terhadap anak perempuan kita, maka sikap itulah yang kita ambil terhadap menantu perempuan kita sebagai pendamping anak laki-laki kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu Islam mengajarkan kepada kita sebagai orang tua hendaklah mencarikan pendamping terbaik bagi anak kita, khususnya anak laki kita. Bagaimana karakter seorang wanita yang tepat bagi anak laki-laki kita. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada kita agar ketika mencari menantu atau pasangan bagi anak laki kita, hendaklah Anda mengedepankan sisi keagamaan. Jangan hanya cukup melihat penampilan fisiknya, kecantikan zahirnya, atau kehormatan-kehormatan yang lain, atau pertimbangan-pertimbangan duniawi yang lain, namun kita melupakan sisi keagamaan. Bagaimana agama calon menantu kita, bagaimana akhlaknya, dan bagaimana nanti dia calon menantu kita tentunya nanti ketika sudah berumah tangga, ia akan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan akan menjadi seorang istri, seorang pendamping, seorang teman dekat bagi anak laki-lakinya sendiri. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita itu dipersunting, dinikahi karena mempertimbangkan 4 perkara. Yang pertama, 5 liha, karena faktor hartanya. Maka seorang wanita itu dinikahi dengan pertimbangan harta yang ia miliki, maka ia dipilih untuk menjadi pendampingnya. Yang kedua adalah dinikahinya seorang wanita karena lihasabiha, karena kedudukan di masyarakatnya. Yang ketiga, lijamaliha, seorang wanita dinikahi karena kecantikannya. Dan yang keempat adalah lidiniha, seorang wanita kita jadikan pendamping kita karena kita melihat faktor agamanya. Ia memiliki sisi keagamaan yang kuat, punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki akhlak yang luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yadaka. Maka hendaklah Anda mencari keberuntungan di dalam memilih calon istri Anda, mempertimbangkan sisi agamanya, maka taribat yadaka, maka keberuntungan hidup akan Anda dapatkan. Karena Anda tidak hanya mengandalkan sisi zahirnya saja, kecantikannya saja, atau faktor-faktor dunia yang lain, namun Anda senantiasa mempertimbangkan perkara agamanya. Bagaimana sholatnya, bagaimana seorang wanita tadi punya pegangan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sikap seorang wanita tersebut terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai pegangan hidupnya, sehingga nantinya ketika berumah tangga Anda
bersama istri Anda akan mampu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan penilaian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena apa? Seorang istri nantinya dia akan menjadi calon seorang ibu bagi anak-anak Anda sendiri. Dialah yang akan mendidik anak Anda. Anda berpartner dengan istri Anda di dalam membina rumah tangga. Anda sebagai suami bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Istri Anda di rumah memiliki tanggung jawab di dalam pendidikan anak-anak Anda, dalam membesarkan anak Anda, di dalam mengenalkan anak-anak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pemirsa NJADV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali barangkali pernah terjadi seorang ibu atau seorang tua yang menikahkan anak laki-lakinya kepada seorang wanita, barangkali pernah terfikir, bagaimana anak saya laki-laki yang saya didik dari kecil, saya besarkan, kemudian setelah ia mencapai akal balighnya, mencapai kesempurnaan dari akalnya dan pikirannya, ternyata ia memiliki satu pandangan, memiliki rasa terhadap seorang wanita yang lain, sedangkan aku sebagai ibunya yang senantiasa selama ini memperhatikannya, namun ketika ia besar justru ia berlabuh dengan seorang wanita yang lain yang akan menjadi calon istrinya. Orang tua, khususnya dalam hal ini ibu, hendaklah menjauhkan perasaan-perasaan yang semacam ini, yang perasaan ini bersumber dari syaitan. Jangan sekali-sekali muncul perasaan cemburu terhadap anak laki-lakinya ketika ia telah mempersunting seorang istri yang telah ia jadikan pendamping, dan itu adalah pilihannya sendiri. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti bagi kita seorang muslim dan khususnya seorang ibu yang muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila muncul perasaan-perasaan yang semacam ini, hendaklah ia ingat terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, tak terkecuali seorang ibu muslimah taqiyah, seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika muncul bisikan syaitan di dalam hatinya yang membisikkan akan segala keburukan, saling hasud, saling curiga dan lain sebagainya, dan itu bersumber dari syaitan, maka tadzakkaru, orang yang beriman, seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata bisikan tadi adalah bisikan syaitan yang ingin memunculkan permusuhan di antara sesama. Fa idza hum mubsirun, maka ketika ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya basirah yang dia miliki, mata batinnya benar-benar mampu membedakan mana bisikan setan dan mana ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila perasaan-perasaan muncul semacam ini yang nantinya bisa menjadi awal munculnya pertikaian, permusuhan yang terjadi di dalam rumah tangga anaknya sendiri hanya karena orang tua terlalu cemburu dan lain sebagainya, maka hal itu hendaklah ia ingat betul bahwa hal itu adalah bisikan dari syaitan yang tujuannya ingin merusak kedamaian di dalam rumah tangganya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila anaknya, khususnya anak laki-lakinya telah berumah tangga, telah memilih calon istrinya sehingga ia telah berumah tangga, maka hendaklah kita sebagai orang tua mampu menjadikan istri anak kita sendiri adalah bagian dari keluarga kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukannya sama seperti kita memperlakukan anak perempuan kita. Istri anak kita adalah bagian dari kehidupan anak laki-laki kita sendiri. Ketika ada hal-hal yang tidak baik terjadi pada menantu perempuan kita, maka hal itu tentu tidak akan baik bagi anak laki-laki kita sendiri sebagai suaminya. Maka dari itu hendaklah orang tua atau dalam hal ini mertua mampu mengambil sikap yang bijak terhadap rumah tangga anaknya. Bagaimana agar anaknya memiliki rumah tangga yang benar-benar menjadi rumah tangga idaman. Namun ketika muncul satu permasalahan, hendaklah kita sebagai orang tua atau sebagai mertua mampu mendudukkan posisi kita. Jangan sekali-kali kita ingin terlalu mencampuri urusan anak rumah tangga kita,
atau bahkan mencari-cari informasi, menggali informasi sedalam mungkin, hanya ingin mengetahui terlalu dalam terhadap privasi rumah tangga anak kita, hal itu sangat mengganggu. Posisi kita sebagai orang tua, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, adalah kita mengambil sikap sebagai penasehat, bukan justru kita mencampuri rumah tangga anak kita, yang justru itu bisa jadi akan memunculkan keretakan rumah tangga bagi anak kita sendiri. Rasulullah mengatakan, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Bagaimana kita memberikan nasihat kepada anak kita sehingga anak kita pun mampu menjaga rumah tangganya dengan rumah tangga yang sangat idaman. Anak kita, menantu kita adalah bagian dari keluarga kita sendiri. Bagaimana mereka bisa tetap rukun di dalam membina rumah tangganya, hal ini adalah bagian dari tanggung jawab kita, bagian dari urusan kita sebagai orang tua, agar kita memberikan contoh terbaik. Bagaimana kita memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak ketimbang anak kita yang baru membina rumah tangga. Mereka tentunya tanpa asing satu dengan yang lain antara suami dan istri, namun kita akan mampu menjadi cermin terbaik bagi anak kita di dalam membina rumah tangganya masing-masing. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita, memberikan satu manfaat bagi kita, agar kita memiliki rumah tangga yang semakin baik dan sesuai dengan apa yang diidamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.